Pada tahun 2020, sensus oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan jumlah penduduk Indonesia mencapai angka 270 juta jiwa dan diproyeksikan tumbuh menjadi 318 juta jiwa pada tahun 2045. Di antara ratusan juta jiwa penduduk pada tahun 2020, 56,7% tinggal di wilayah perkotaan. Dan seiring berjalan waktu diprediksi meningkat menjadi 70% pada tahun 2045. Pertumbuhan penduduk kota ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan urbanisasi tercepat di dunia. Tak dapat dipungkiri, kota merupakan pusat aktivitas peradaban manusia. Ruang tempat rencana bisnis disepakati, barang dan uang ditukar, pertemuan berbagai macam kepentingan, dan sebagai konsekuensinya, hunian bagi jutaan manusia. Jakarta sebagai ibu kota masih menjadi kota dengan kepadatan penduduk tertinggi hingga melebar ke kota-kota satelit di sekitarnya. Memasuki musim kemarau, sudah tak jarang kita mendengar sejumlah warga mengeluhkan cuaca panas yang menyengat di kawasan urban ini. Bagaimana tidak, di kawasan seperti Ciputat, Banten, suhu udara bahkan tercatat mencapai suhu tertinggi 36 derajat Celcius. Dalam artikel yang diterbitkan The Conversation Indonesia dalam rubrik Pakar Menjawab, fenomena yang terjadi di Ciputat ini disebabkan urban heat island atau pulau bahang perkotaan. Fenomena ini terjadi saat kawasan perkotaan lebih panas ketimbang daerah di sekitarnya karena aktivitas manusia. Hutan beton ini merupakan ruang hidup bagi puluhan juta orang. Pertumbuhan penduduk akibat urbanisasi memaksa kota untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang bertambah. Pembangunan infrastruktur seperti gedung perkantoran, jalanan aspal, dan kawasan pemukiman terdiri dari material konstruksi yang bersifat menyerap dan menyimpan panas, sehingga akan meningkatkan suhu udara kota. Tidak heran kan kalau kita menginjak aspal saat sore hari masih terasa panas. Selain mengusik kenyamanan penduduk kota, panas ekstrim dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti dehidrasi hingga meningkatnya peluang penyakit jantung dan hipertensi. Fenomena ini juga berdampak pada meningkatnya konsumsi energi, polusi udara, dan gas rumah kaca. Semakin tinggi suhu udara kota, semakin banyak dan sering orang akan menggunakan sistem pendingin ruangan yang mengakibatkan melonjaknya biaya listrik dan emisi gas rumah kaca. Fenomena yang berkontribusi pula pada pemanasan global ini telah terjadi di kota-kota lain di tanah air seperti Bandung, Semarang, Medan, dan Makassar. Lalu bagaimana cara kota beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan penduduknya sembari menjaga suhu udara tetap sejuk? Mari berpindah ke salah satu kota besar lainnya, Surabaya. Dari berbagai sisi, Surabaya memiliki banyak kesamaan dengan kota Jakarta. Keduanya secara bersamaan merupakan kota pesisir, metropolitan, dan kota pusat industri di wilayahnya. Sebagai kota industri, Surabaya merupakan area dengan infrastruktur padat dan mobilitas transportasi yang tinggi. Material bangunan dan infrastruktur lain yang menyerap panas, serta pembakaran mesin kendaraan yang mengemisikan gas rumah kaca merupakan dua faktor yang berkontribusi dalam pemanasan suhu kota menimbulkan fenomena urban heat island. Tapi tahun lalu Surabaya baru saja mendapatkan penghargaan Asian Environmentally Sustainable City kategori udara bersih kota besar. Eri Cahyadi selaku wali kota Surabaya menjelaskan penghargaan ini diraih salah satunya karena pembangunan ruang terbuka hijau. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan serta atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam. Dalam peraturan ini, pemerintah mengharuskan perencanaan tata ruang wilayah kota mempertimbangkan penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dengan luasan minimal 30% dari keseluruhan luas kota. Diperjelas pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, 30% ini terdiri dari 20% ruang terbuka publik seperti taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau di sepanjang jalan.
sedangkan 10% untuk ruang terbuka privat seperti halaman rumah, kantor, tempat ibadah, dan pertanian kota. Selain memperindah kota, kawasan hijau ini dapat menciptakan lapisan kanopi yang meneduhkan kota dan dampaknya dapat menyejukkan udara kota. Luasan ruang terbuka hijau di Surabaya termasuk yang paling tinggi dibandingkan kota-kota besar lainnya, yakni mencapai angka 22% pada 2021 dari keseluruhan luas kota berkat pembangunan taman kota dan jalur hijau yang tersebar di beberapa bagian kota. Meski di waktu yang bersamaan Surabaya masih memperluas kawasan pemukiman dan industrinya. Lalu, bagaimana kawasan hijau ini membantu kota agar tetap sejuk? Prinsipnya sederhana, tajuk-tajuk pohon dan rimbun tumbuhan kota dapat memberikan keteduhan sebelum panas matahari menyentuh lantai kota, sehingga energi panas matahari tidak sampai menyentuh aspal dan struktur bangunan lain sebagai material yang mudah menyimpan panas. Tak hanya itu, tentu saja vegetasi ini menyediakan jasa dalam menyaring polusi udara, gas rumah kaca seperti karbon dioksida sebagai residu dari pembakaran mesin kendaraan. Maka dari itu, penting untuk membangun jalur hijau di sepanjang jalan dan taman kota. Kawasan hijau juga dapat meredam kebisingan, menjadi tujuan rekreasi, meningkatkan kesehatan mental penduduk, dan hunian bagi satwa kota. Tapi pertanyaan besarnya, apakah pembangunan ruang terbuka hijau ini benar-benar dapat menyejukkan Surabaya? Dalam penelitian berjudul Urban Heat Island Kota Surabaya pada tahun 2015 ditemukan bahwa suhu udara di Surabaya meningkat seiring dengan meningkatnya kepadatan bangunan dan akan menurun seiring meningkatnya kerapatan vegetasi yang diwujudkan dalam ruang terbuka hijau. Pola ini serupa dengan terjadi pada kota-kota lainnya. Melalui data yang diperoleh dari Citra Landsat, seiring berkembangnya kota Surabaya, fenomena Urban Heat Island mengikuti arah perkembangan kota Surabaya. Ditelusuri sejak 1994 sampai 2000, Urban Heat Island mengelompok di pusat kota dari arah utara sampai selatan kota, sesuai dengan sektor pembangunan kota Surabaya. Seiring berjalannya waktu dari tahun 2000 hingga 2011, wilayah Urban Heat Island ini kemudian meluas ke arah barat sampai timur kota Surabaya. Pada penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi Urban Heat Island di Surabaya, pada jurnal Sustainable Cities and Society pada tahun 2016, diketahui bahwa faktor pendorong perkembangan Surabaya adalah urbanisasi. Mengingat Surabaya merupakan kota industri dan bisnis yang menarik penduduk dari daerah lain untuk bekerja dan menetap di Surabaya. Temuan lain menunjukkan dalam kurun selama 20 tahun, dari 1993 hingga 2013, suhu udara di Surabaya meningkat 1 derajat Celcius dengan perbedaan antara kawasan urban dengan rural sebesar 1,4 derajat Celcius. Dengan faktor penyebab Urban Heat Island adalah konversi lahan hijau dan perluasan aspal jalan, serta konsumsi listrik. Berlanjut pada tahun 2014 hingga 2019, dibahas pada Jurnal Teknik ITS, membahas distribusi Urban Heat Island di kota Surabaya menggunakan citra satelit Landsat multitemporal, menunjukkan pola luasan Urban Heat Island mengalami penurunan. Pada kisaran waktu tersebut, luasan kota sebesar 7,9 km persegi mengalami perubahan dari area terdampak fenomena Urban Heat Island menjadi area tanpa Urban Heat Island. Peneliti menjelaskan hal ini salah satunya dipengaruhi oleh upaya Pemkot Surabaya untuk menambah ruang terbuka hijau di beberapa kawasan kota. Ini pencapaian yang baik relatif terhadap pembangunan dan penataan kota besar lainnya. Penelitian deteksi perubahan ruang terbuka hijau pada 5 kota besar di Pulau Jawa dalam Jurnal Landscape Indonesia membandingkan pengembangan ruang terbuka hijau dari tahun 2000 dan 2012. Dari perbandingan kedua tahun berikut, pembangunan ruang terbuka hijau Surabaya memanfaatkan kawasan tambak menjadi mangrove bersamaan dengan perluasan kawasan pemukiman dan industri di wilayah barat dan utara. Hasil penelitian ini bahkan mengungkap bahwa luas ruang terbuka hijau Surabaya pada tahun 2013 mencapai angka 40% luas kota yang diakibatkan program penghijauan oleh Pemkot Surabaya dan penanaman hutan mangrove di sekitar pesisir kota.
Surabaya boleh dianggap sebagai kota besar terdepan dalam konteks pengembangan ruang terbuka hijau. Walau begitu, fenomena urban heat island masih terjadi di pusat kota, mengikuti pola sektor pembangunan dari arah utara, tengah, dan selatan kota. Sehingga pemerintah kota perlu menyusun strategi penghijauan area yang sudah kadung menjadi padat bangunan dan minim ruang terbuka hijau. Upaya itu bisa berupa mengembangkan green building dengan melapisi fasad bangunan dengan vegetasi hijau, green roof, sampai suplai listrik dari energi terbarukan seperti yang bisa kita temui di Singapura. Hei, tapi bagaimana dengan kota besar lain di Indonesia? Apakah upaya yang sama bisa diimplementasikan?